Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ketemu dengan saya, Supardili, Direktur Baitul Mal Bestari Indonesia. Saya akan melanjutkan pembedahan buku DDW, Dompet Duafa Way dari Pak Eri Sudewo. Di bagian yang lalu kita sudah membahas tentang blueprint dan wayprint, ya, buku putih dan buku biru, ya. Buku putih kaitannya dengan nilai-nilai, jati diri, visi dari lembaga, dan buku biru kaitannya dengan target, ya, kaitannya dengan strategi, kaitannya dengan aksi, kaitannya dengan manajemen dan seterusnya. Nah, kedua hal ini adalah dua hal yang dibutuhkan oleh setiap lembaga, sehingga kemudian baiknya memang keduanya ini komplementer, ya, komplementer. Jadi bekerja sama, saling mengisi, saling menguatkan, bukan dipilih salah satunya. Nah, kali ini kita akan membahas bagian inti dari buku, ya. Jadi buku DDW ini di bagian belakang disebutkan, ya, ada 3x3 sama dengan 9 prinsip mengelola organisasi nirlaba, ya. Apa artinya 3x3? Artinya adalah, jadi buku ini membahas ada 3 bagian, ya, 3 bagian tentang lembaga itu. Yang pertama adalah bagian kelembagaannya sendiri. Yang kedua bagian pengelola lembaga, ya. Dalam hal ini Pak Eri menyebutnya sebagai amil karena fokusnya nanti ke zakat. Yang ketiga kemudian adalah bagian dari program, ya. Ini 3 yang pertama. Nah, masing-masing 3 bagian ini kemudian masing-masing punya 3 prinsip, ya, sehingga 3x3. Nah, kali ini kita akan membahas bagian pertama tentang lembaga. Prinsip yang pertama, ya, yaitu lembaga sosial itu adalah milik masyarakat, ya. Ini 3x3. Meskipun menurut saya nantinya ada kekurangan, ya, karena di buku ini Pak Eri sedikit sekali membahas tentang fundraising, ya. Padahal di zaman sekarang fundraising kemudian menjadi salah satu bagian yang sangat penting, ya, bagi sebuah organisasi sosial. Ini seperti marketing di perusahaan, gitu, ya, tidak bisa tidak dibahas sebetulnya. Tetapi kembali itu menjadi bagian yang lain lah, ya, kemudian untuk membahas tentang fundraising itu. Baik, biar singkat, ya, lembaga sosial itu bukan milik orang per orang, bukan milik pribadi. Ia adalah milik masyarakat, ya. Kenapa ia menjadi milik masyarakat? Karena memang lembaga sosial itu didanai sepenuhnya, ya, 100% oleh masyarakat, ya. Jadi karena semuanya berasal dari masyarakat, maka sangat masuk akal, sangat logis kalau itu menjadi milik masyarakat. Kalau perusahaan, saya mendirikan perusahaan, saya keluarkan modal misalnya, maka perusahaan itu menjadi milik saya, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau lembaga sosial, mungkin pertama-tama para pendiri itu juga mengeluarkan dana, begitu, ya, dan seterusnya. Tetapi itu tidak menjadi alasan, ya, para pendiri, para perintis itu menjadi milik lembaga. Karena perannya sudah itu mewakili masyarakat, ya, mewakili masyarakat. Nah, jadi ini berbeda dengan perusahaan. Nah, terkait kepemilikan menjadi sangat penting, ya, Pak Eri uraikan di buku ini bahwa kepemilikan itu ada 3, ya. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi. Yang kedua adalah kepemilikan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepemilikan negara, ya. Kepemilikan pribadi kalau menurut saya itu berasal dari usaha orang itu, ya. Kita bekerja, dapat uang, beli rumah, maka rumah itu milik orang itu, ya. Jadilah dia milik pribadi. Nah, kemudian ada lembaga, ya. Lembaga ini kepemilikannya termasuk milik masyarakat. Nah, faktor penting yang menjadi penentu adalah kalau di kepemilikan pribadi itu usaha yang bersangkutan, ya. Jadi usaha menjadi faktor penting. Dan yang kedua adalah selain usaha, kalau di kepemilikan masyarakat
itu adalah faktor trust, ya, faktor kepercayaan. Lembaga yang dipercayai oleh masyarakat akan menjadi lembaga yang kredibel, ya. Masyarakat percaya, masyarakat terus berzakat, berinfak, bersedekah, berdonasi, berwakaf gitu bahkan, ya, untuk dikelola oleh lembaga itu. Ya, jadi lembaga itu kalau terkait dengan dana, ya, terkait dana lembaga, maka lembaga ini adalah pengelola dana, bukan pemilik dana, bukan pemilik aset, ya, tetapi hanya sekedar sebagai pengelola saja. Nah, pengelola untuk apa? Nah, kalau kaitannya dengan dompet duafa, karena dompet duafa termasuk LAS, lembaga amil zakat, maka kaitannya dengan ada dana jiswaf dari masyarakat, kemudian dikelola oleh dompet duafa, dan ini kemudian digunakan, ya, sebesar-besarnya untuk solusi kemajuan kesejahteraan masyarakat, terutama mustahik, ya, orang-orang yang berhak menerima zakat menurut Al-Quran, ya. Nah, jadi kepemilikan juga kaitannya dengan hak, ya, dan kewenangan, ya, hak dan kewenangan. Tidak sembarangan, ya. Jadi lembaga zakat itu tidak boleh sembarangan. Misalnya kalau terkait dana zakat, tidak boleh dana zakat itu diambil oleh pengelola lebih besar dari 12,5%, ya. Jadi ada aturan kalau amil sebagai pengelola lembaga jiswaf itu hanya boleh mendapatkan bagian dana zakat itu hanya 12,5%. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini kaitannya dengan hak dan wewenang, ya. Kalau seperti tadi misalnya perusahaan saya, ya terserah saya dong, ya kan. Perusahaan itu mau dijual ya saya mau ngambil gaji berapa, jadi terserah saya, ya, tidak ada batasannya. Nah, kalau ini karena dananya dari masyarakat, dananya juga dana yang khusus, ya, jiswaf itu dana khusus, maka kemudian ada aturan-aturan yang kemudian harus dipatuhi. Nah, yang ketiga tadi, ya, kepemilikan pribadi, kepemilikan masyarakat, dan kepemilikan negara. Faktor pentingnya kalau kepemilikan pribadi itu adalah usaha yang bersangkutan, ya. Faktor kedua, faktor penting dari kepemilikan masyarakat adalah kepercayaan. Dan kalau ketiga, kepemilikan negara, ya, itu kepemilikan negara itu berdasarkan aturan, ya, berdasarkan undang-undang dasar, berdasarkan konstitusi, berdasarkan peraturan perundangan, ya. Warga negara wajib membayar pajak, maka itu berdasarkan undang-undang, ya. Nah, itu kemudian menjadi bukan milik negara juga tuh sebetulnya, itu jadi milik masyarakat yang dikelola oleh negara. Jadi faktor kepemilikan ini menjadi penting. Nah, ini kemudian sebetulnya membedakan kalau menurut saya mana yang menjadi sense of belonging, ya. Ada sense of belonging, rasa kepemilikan juga, ya. Rasa memiliki gitu, ya. Sehingga orang itu kemudian bisa berusaha sebaik-baiknya untuk lembaga, dan sense of ownership, ya. Jadi ini beda, sense of belonging dan sense of ownership. Kalau ini memiliki lembaga untuk berbuat yang terbaik, ya, sense of belonging itu. Kalau ini sense of ownership tadi, ini milik saya, ya terserah saya. Nah, gitu, ya, ini untuk kepentingan saya, ini sense of ownership. Maka kalau kaitannya dengan lembaga sosial, baiknya punya sense of belonging itu tadi. Kemudian, ya, terkait dana, dompet duafa terutama didanai oleh dana zakat. Ya, ini menarik, ya. Zakat itu menjadi satu-satunya rukun sosial. Ya, jadi dalam 5 rukun Islam, ya, itu ada 5. Nah, zakat itu menjadi satu-satunya rukun sosial. Ya, yang lain itu menjadi rukun pribadi. Artinya rukun pribadi itu dilakukan dan kemudian yang melakukan kemudian mendapatkan keuntungan, ya, bersyahadat maka mendapatkan keuntungan, punya keyakinan, ya, menegakkan sholat maka punya keuntungan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, ya, berpuasa maka bisa meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan, ya, orang yang melakukannya dari beriman menjadi bertakwa kemudian, ya, berhaji, ya, kenikmatan berhaji luar biasa, bisa berkumpul
di padang Arafah ya dan seterusnya itu lempar jumroh ya, tawaf, sa'i dan seterusnya adalah punya kenikmatan, itu perjalanan spiritual bagi pelakunya. Sementara zakat ya itu terutama justru digunakan untuk kepentingan orang lain. Itu kenapa disebut sebagai rukun sosial ya, karena manfaat terbesarnya itu adalah justru untuk para mustahik. Muzaki bukan tidak menerima manfaat ya, karena ketika mengeluarkan sesuatu ya, mengeluarkan zakat itu adalah ekspresi dari keimanan, tentu saja mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, mendapatkan kedekatan kepada Allah ya, dan membersihkan jiwa dan harta gitu ya. Itu manfaat-manfaat untuk muzakinya tetap ada, tetapi yang paling utama adalah dana zakat atau dana jiswaf itu sangat bermanfaat untuk mustahik. Nah, jadi zakat yang 2,5% saja ya, kenapa sih cuma 2,5%? Ada umat lain tuh sepertiga dari pendapatannya ya, ada yang 1/10 dari pendapatannya. Kok Islam cuma 2,5%? Kenapa cuma 2,5%? Ini luar biasa. Ini yang disebut Pak Eri sebagai maha strategi ya. Kenapa begitu? Karena Allah paham bahwa manusia itu punya sifat kikir ya. Maka kalau berjuang dengan harta itu sangat berat ya, sangat berat. Itu sebabnya yang pertama jumlahnya kecil saja. Jadi 2,5% itu jumlah yang kecil sekali ya. Pendapatan 1 juta ya, 2,5% hanya 25.000 ya kan ya. Nah ini jadi kecil sekali. Karena kecil maka mengeluarkan zakat itu akan terasa ringan saja sebetulnya ya. Maka menjadi mengherankan bagi kita, mengeluarkan yang kecil ringan itu orang masih banyak yang belum terbiasa ya untuk mengeluarkan zakat. Jadi kecil ya, karena 2,5% itu kecil, ringan, dan nggak ngaruh lah ya, nggak terlalu ngaruh lah sama dompet kita, kekayaan kita dan seterusnya itu. Tetapi tadi punya dampak yang luar biasa ya. Kenapa dampaknya luar biasa? Karena yang melakukannya berjamaah ya, karena yang melakukan berjamaah. Jadi yang melakukannya banyak, sehingga yang kecil ketika dikumpulkan menjadi banyak itu akan punya dampak yang luar biasa ya. Selain dari itu sebetulnya hal kecil itu amalan yang kecil tetapi kemudian dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan konsisten ya, dengan istiqomah, itu sebetulnya bukan amal kecil, itu sesuatu yang luar biasa. Itu amal besar yang bisa membentuk jiwa, pikiran dan hati kita kemudian ya. Jadi Allah sangat paham akan manusia sehingga perintahnya itu tidak memberatkan ya. Perintahnya ringan-ringan saja tetapi berdampak luar biasa ya. Nah, maka terkait zakat istilahnya adalah bagaimana itu dikeluarkan dari muzaki ya, orang-orang yang sudah wajib zakat, dikelola oleh amil ya, dan kemudian itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan, solusi dan kesejahteraan mustahik. Bagaimana mustahik misalnya dari yang berhak menerima zakat nantinya kemudian bisa malah menjadi muzaki ya. Nah, jadi itulah prinsip pertama ya di kelembagaan lembaga sosial, bahwa lembaga ini adalah milik masyarakat. Ingat ya, bukan milik amil, bukan milik mustahik ya, bukan milik muzaki ya, tetapi milik semuanya, milik masyarakat ya. Karena itu kemudian memang masyarakat harus terus memperhatikan, mengawasi dan mendorong, memajukan, mendukung semua lembaga-lembaga sosial ini yang kredibel, yang terpercaya ya. Baik teman-teman, maka bagi Anda yang punya lembaga sosial, tanamkan betul-betul ya ke dalam jiwa dan hati pikiran kita bahwa lembaga yang kita bangun, lembaga yang kita majukan, lembaga yang kita berkiprah di dalamnya itu bukan punya kita ya, bukan punya kita. Itu milik masyarakat. Kita hanya mengemban amanah saja untuk mengelola lembaga itu. Insya Allah ini menjadi tahap awal lembaga kita akan mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat. Terima kasih. Saya Supardili.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya channel Baitul Mal Bestari.